Kembali kita berkesempatan melintasi jalur Pantura yang menghubungkan Banyuwangi dengan kota Surabaya. Melintasi jalur ini mengingatkan kita pada mode transportasi umum yang pernah beroperasi di daerah ini, bahkan sampai saat ini pun ada yang masih beroperasi di daerah ini. Kita mengenal beberapa armada bus, mulai dari bus Zenith, bus Panjul atau bus Punjul, bus Apollo, bus Akas, bus Cipto, bus Adam, POAA, bus Minto, bus Mila, dan sebagainya yang pernah beroperasi di lintasan jalur ini. Dahulu kita kalau menyebut terminal itu dengan sebutan stand plat. Ini sebenarnya berasal dari kata atau bahasa Belanda, yaitu stop plat, yang berarti tempat atau plat, dan untuk berhenti atau stop. Namun sebenarnya ini merujuk untuk pemberhentian kereta api atau tram. Dan istilah ini bergeser menjadi stand plat atau pemberhentian pangkalan kendaraan bermotor. Kita juga mengenal adanya halte, yaitu tempat pemberhentian bus yang umumnya hanya berupa bangunan kecil di tepi jalan atau titik tunggu rute di dalam kota. Oplet adalah sebutan angkutan umum legendaris pada masanya. Dari informasi yang kita peroleh, bus Zenith adalah salah satu andalan masyarakat yang bepergian dari Surabaya menuju ujung timur Pulau Jawa atau sebaliknya. Pada masa itu bus Zenith tidak beroperasi sendiri, namun bersanding dengan perusahaan otobus lainnya seperti bus Punjul, bus Alugoro, bus Apollo, hingga bus AA. Melintasi jalur Pantura dan kawasan hutan belauran, perjalanan bus Zenith tempo dulu terkenal membutuhkan waktu tempuh yang lama. Mengingat kondisi jalan dan armada di masa itu belum secanggih sekarang.
Informasinya untuk bus Alugoro termasuk juga bus legendaris di daerah Pantura ini melayani jalur pantai utara timur meliputi Pasuruan, Probolinggo, Situbondo hingga berakhir di Banyuwangi. Jalur-jalur Pantura arah Banyuwangi terkenal memakan waktu belasan jam. Sebelum adanya infrastruktur seperti saat ini, termasuk juga jalan tol. Tak lupa pula masyarakat Tapal Kuda mengenal bus Apollo yang merujuk pada salah satu operator bus legendaris asal Solo, Jawa Tengah. Bus Apollo sendiri merupakan bagian dari jaringan keluarga transportasi di Solo. Yang mencakup PO Muncul, PO Mulyo Indah, PO Rajawali, dan PO Surya Jaya. Perusahaan PO Apollo mencapai puncak popularitas di sekitar tahun 1980-an. Pada masa itu, PO Apollo dikenal sebagai salah satu operator bus malam terkemuka yang melayani rute antar kota, antar provinsi, atau AKAP. PO Apollo menjadi salah satu pelopor yang menetapkan standar kenyamanan baru untuk bus malam. Dengan menghadirkan fasilitas full AC, dan kursi yang nyaman untuk perjalanan jarak jauh. Markas atau garasi awalnya berada di kawasan Kartopuran, Solo, sebelum akhirnya berpindah ke wilayah Banyuanyar. Selain melayani bus malam jarak jauh, PO Apollo juga pernah mengoperasikan layanan bus kelas atas, cepat terbatas,
dan Bumel atau bus ekonomi. Meskipun saat ini namanya mungkin sudah tidak sepopuler dulu, PO Apollo tetap diingat sebagai bagian dari sejarah transportasi darat di Indonesia yang ikut memodernisasi layanan bus malam di tanah air. Selanjutnya kita mengenal juga bus Adam. Nama Namsluis Vennootschap atau NV atau Perseroan Terbatas Adam sudah muncul dalam surat kabar dengan bahasa Melayu Tionghoa yaitu Sinchitpo pada 10 Januari 1929. Di koran tersebut tercantum trayek yang dijalankan oleh NV Adam, yakni Malang Lawang. Total ada 10 bus. Sumber lain menyebutkan bahwa NV Adam dikelola oleh pengusaha keturunan Tionghoa yang lahir di Pasuruan. Pengusaha tersebut bernama Han Tiao An. Dikutip dari situs kekunoan, Han Tiao An pernah berdomisili di tempat yang kini menjadi GKI Bromo di Jalan Bromo nomor 2, Kelurahan Kauman, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Bus milik Han Tiao An kemudian mewarnai dunia transportasi di Malang. Dalam pengembangannya, NV Adam, Han Tiao An bersama rekannya yang bernama Han Po Sin pernah ekspansi ke Jember. Di sana keduanya menjalankan beberapa trayek seperti Bondowoso via Situbondo Panarukan Besuki dan Bondowoso via Jember. Selama kurang lebih 4 bulan, trayek Malang dan Jember berjalan sudah menggunakan 70 bus. Seiring perkembangan waktu, perusahaan otobus semakin berkembang. Di Malang Raya dan sekitarnya
ada beberapa perusahaan lain yang berdiri, termasuk juga seperti di daerah Pasuruan. Perusahaan-perusahaan bus tersebut menggunakan merek atau nama seperti Friesland, Bintang, Kidang Kencono, Makare, dan Tanluk. Kondisi tersebut menjadikan persaingan juga cukup ketat di masa itu. Memasuki tahun 1930-an, NV Adam menggunakan kerangka bus dari perusahaan karoseri AI Auto di Surabaya. The Indis Koran tanggal 19 Mei 1932 disebutkan bahwa bus pertama tersebut mengeluarkan suara berisik. Meskipun begitu, kehadirannya bisa diterima masyarakat. Bersambung ke video berikutnya.